Halo teman-teman, selama di rumah aja, apa saja yang sudah pernah kalian lakukan? Belajar, bermain. Bagaimana jika belajar sekaligus bermain? Menyenangkan bukan? Bagaimana ya caranya? Yuk, simak video berikut. Lilin dalam gelas. Alat dan bahan disiapkan. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu lilin, korek api, piring, air berwarna, gelas, dan koin. Lilin diletakkan pada piring, kemudian korek api dinyalakan. Air berwarna dituangkan pada piring. Koin diletakkan pada piring, kemudian lilin ditutup dengan gelas. Dalam video, air seakan-akan terserap oleh gelas. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Lilin yang dibakar menghasilkan karbon dioksida dan panas. Kemudian udara panas mengalir ke atas, dengan kata lain suhu udara meningkat. Ketika lilin ditutup dengan gelas, oksigen dalam gelas menipis dan akhirnya habis, lalu api padam, sehingga suhu udara dalam gelas menurun. Karena suhu udara dalam gelas menurun, maka volume udara dalam gelas pun ikut menurun, sehingga ruang yang kosong dapat diambil alih oleh air. Air mancur. Alat dan bahan disiapkan. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu botol, paku panas, sedotan, air berwarna, plastisin, dan balon. Botol dilubangkan dengan paku panas pada bagian badan botol dan tutup botol. Sedotan dimasukkan pada lubang tutup botol lalu direkatkan dengan plastisin. Balon dimasukkan pada badan botol dan ditiup hingga mengembang. Kemudian, lubang pada badan botol ditutup dengan jari. Air berwarna dituangkan secukupnya pada mulut botol dan botol ditutup. Lubang pada badan botol dibuka dan ditutup. Dalam video, pancuran air terlihat saat lubang dibuka dan air tidak keluar saat lubang ditutup dengan jari. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ketika botol terisi dengan udara, lalu balon dimasukkan ke dalam botol dan ditiup hingga mengembang, maka akan terbentuk sistem tertutup, di mana tekanan udara dalam botol sama dengan tekanan atmosfer. Paru-paru tidak akan bisa meniup balon apabila tidak ada lubang pada bagian dasar botol untuk mengeluarkan udara berlebih. Setelah balon ditiup, lubang pada badan botol ditutup agar balon tidak kempes. Kenyataannya, balon kempes sedikit ketika lubang ditutup. Hal ini menyebabkan tekanan dalam botol menurun yang diikuti dengan perbedaan tekanan atmosfer dalam balon. Tekanan yang menurun pada balon menahan volume balon tetap pada ukurannya. Untuk menjaga balon tetap mengembang, dibutuhkan ruang kosong pada botol. Ketika jari dilepas dari lubang botol, maka udara akan masuk dan terjadi perbedaan tekanan akibat gaya elastisitas balon. Sehingga air akan keluar membentuk air mancur. Lalu sejumlah kecil air akan tertinggal di dalam botol. Paku magnetik. Alat dan bahan disiapkan. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu baterai, tempat baterai, capit buaya, penjepit kertas, jarum pentul, paku, dan amplas. Kawat tembaga dililitkan dengan rapat pada paku.
Ujung kawat tembaga diamplas hingga terjadi perubahan warna. Baterai diletakkan pada tempat baterai. Salah satu ujung capit buaya dihubungkan dengan kabel kutub positif negatif tempat baterai. Ujung capit buaya lainnya dihubungkan dengan ujung-ujung kawat tembaga yang telah dililitkan pada paku. Ujung-ujung paku didekatkan pada jarum pentul dan penjepit kertas. Dalam video, terlihat paku menarik jarum pentul dan penjepit kertas seperti magnet. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Elektromagnet merupakan sifat magnet yang muncul ketika arus listrik mengalir melalui suatu benda yang terdiri dari gerakan berputar, di mana arus listrik mengalir pada inti ferromagnetik. Paku berperan sebagai inti dari elektromagnet yang memberikan sifat magnet pada paku. Setelah aliran arus listrik mengalir, terbentuk gerakan memutar, di mana medan magnet akan muncul dan paku magnetik siap digunakan. Medan magnet yang muncul pada paku menarik benda berbahan besi seperti jarum pentul dan penjepit kertas. Baling-baling magnetik. Alat dan bahan disiapkan. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu baling-baling kertas, magnet neodymium, kawat tembaga, skrup, baterai, dan amplas. Ujung kawat tembaga diamplas hingga terjadi perubahan warna. Baling-baling kertas diletakkan di antara kedua magnet neodymium tepat pada posisi tengah. Kepala skrup diletakkan di atas salah satu magnet neodymium. Ujung skrup dihubungkan dengan kutub negatif baterai. Ujung kawat tembaga dihubungkan dengan kutub positif baterai, dan ujung lainnya dihubungkan dengan magnet neodymium. Dalam video terlihat baling-baling magnetik berputar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ketika sirkuit sudah tertutup, arus listrik mulai mengalir membentuk medan magnet yang berperan sebagai magnet neodymium. Pada saat yang bersamaan, medan magnet berperan sebagai arus listrik. Pada skrup, energi elektromagnetik cenderung berubah menjadi energi mekanik, sehingga magnet mulai berputar. Pergerakan magnet hanya terhalang oleh gesekan pada ujung skrup yang dapat diabaikan karena kecilnya bidang kontak dengan kutub negatif baterai.